Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita bersukacita kembali boleh berkumpul, bertemu di dalam acara doa malam secara online. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda, saya di rumah, Bapak Ibu juga di rumah semua, tapi kita percaya hadirat Tuhan boleh menyertai kita. Boleh kita rasakan kehadiran Tuhan, urapan Tuhan, dan kita boleh bersama-sama bersekutu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita mau menyembah Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur malam yang indah ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Untuk kami mencari wajah-Mu Tuhan. Mari Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Kami yang berkumpul lewat pertemuan digital ini Tuhan, pertemuan virtual. Namun kami percaya walaupun kami berada di tempat yang berbeda, Roh Kudus-Mu tetap bekerja, menyertai, mengurapi kami. Menyertai kami Tuhan, memberikan hikmat akal budi supaya kami bisa, malam ini kami bisa belajar kebenaran-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan acara doa malam pada malam hari ini Tuhan. Engkau menyertai kami, khususnya pemberitaan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta James Siratupa. Tuhan mengurapi, Tuhan memberikan hikmat akal budi. Biarlah otoritas Allah dan wibawa Allah boleh menyertai hamba-Mu, Bapak Pendeta James Tuhan. Berkati acara kami Tuhan, pertemuan virtual kami, ibadah doa malam kami saat ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Siapa boleh naik? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah kekudusan nama-Mu. Haleluya, sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku, sembah Yesus.
Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Siapa boleh naik? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku. Sembah Yesus. Sehingga menyanyikan lagu ini dengan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hanya orang-orang yang hati dan pikirannya bersih yang boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tidak bisa dengan hati yang penuh kebencian, penuh dengan iri dengki, kita menghadap Tuhan. Kita harus membersihkan hati dan pikiran kita dulu agar kita bisa menghadap Tuhan. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku. Sembah Yesus, ku angkat hatiku. Sembah Yesus, ku angkat hatiku. Sembah Yesus. Mari kita menghadap Tuhan dengan sebuah kerinduan, dengan sebuah kesadaran bahwa hidup kita belum seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sebuah tekad bahwa kita mau hidup benar, hidup kudus, hidup menyenangkan hati Tuhan.
Bapa, ku mau indah di matamu. Bapa, ku mau indah di matamu, mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, Bapa, ku mau indah seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Bapa, ku mau indah di matamu. Bapa, ku mau indah di matamu, mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Seperti Yesus, pokok keselamatanmu. Seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan sejenak. Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah kita berjuang agar kita seperti Yesus, seperti Tuhan kita yang selalu menyukakan hati Bapa di surga? Tuhan Yesus tidak mempedulikan dirinya sendiri, tidak mencari keuntungan, tidak mencari kehormatan atas dirinya sendiri. Apakah kita sudah memiliki karakter, perilaku, pikiran dan perasaan seperti Yesus? Kita merenungkan kita mengisi hidup hari-hari kita dengan perjuangan agar kita bisa menyenangkan Bapa di surga seperti Yesus saja. Seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan.
memberi semua yang dapat berikan. Ku mengasihimu lebih dari semua, melayanimu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup, kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup, kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Bapa di surga, kami bersama dengan seluruh jemaat GSKI Perdatang Tuhan menghadap hadirat-Mu, mencari wajah-Mu Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan. Dengan kerinduan kami boleh merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dengan kerinduan kami boleh bertemu muka dengan Tuhan. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Raja di atas segala raja. Haleluya, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Besar, Tuhan kami Yesus. Haleluya. Tuhan, Engkau sanjungan kami, Engkau yang kami puja dan sembah. Kepadamu kami berbakti Tuhan. Kami mengabdi melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan Tuhan, kami mau melakukannya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kesempatan malam hari ini Tuhan, kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu GSKI Perdatang Tuhan
duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar daripada-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan mau ajarkan bagi kami, kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan bagi kami Tuhan. Bapak Pendeta James Tupa Tuhan. Kau berikan hikmat marifat surgawi. Kiranya hanya perkataan-Mu saja yang Kau taruh dalam mulut hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pada malam hari ini kami di acara doa malam saya akan memberi sedikit ringkasan saja bagaimana menghadapi situasi terkini, saudara kekasih. Saya teringat bagaimana tatanan Allah dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan terkini kita menghadapi virus COVID-19. Saya bayangkan ini dunia sekarang ini seperti dunia yang lama. Karena nantinya kita sebagai orang percaya akan menghadapi atau mempersiapkan diri menghadapi langit baru dan bumi yang baru seperti yang ada di kitab Wahyu disampaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam diri manusia kita ini ada manusia lahir dan batin. Tentu dalam setiap doa-doa yang kita sampaikan selama ini lebih realistis ya, lebih untuk kepada manusia jasmani, lahiriah semata, atau biasa disebut dengan manusia yang faktor bios. Sedangkan yang batin adalah soy. Di situasi yang makin kritis saat ini, lingkungan makin terbatas dengan virus, efeknya kemana-mana, saudara kekasih, ekonomi sampai ke gereja pun kita sekarang hanya bisa ibadah lewat daring. Bapak, Ibu, saudara sekalian, keterbatasan makin nyata sekarang. Jadi biarlah doa-doa kita itu kita prioritaskan kembali kepada manusia soe, manusia lahir batin kita. Karena secara jasmani, seperti kita ketahui, biasanya hanya sampai 70 hingga 90 tahun, bahkan 100 tahun kita yang terbatas. Sedangkan kalau manusia zoe, itu untuk kekekalan. Saudara kekasih, keutamaan kita dalam doa, ini untuk mengingatkan kita semua, bukan hanya bercakap-cakap dengan Tuhan dalam ruang dan waktu tertentu, tetapi bagaimana pengalaman hidup kita sehari-hari itu antara dua pribadi, antara kita dengan Tuhan, itu kita langsungkan dalam sepanjang hidup kita. Memang di dalam persekutuan doa pribadi kita dengan Tuhan, saya masih melihat tren bahwa manusia bios itu senantiasa ditekankan. Seperti doa Yabes. Doa Yabes, ya.
Tetapi kekinian kita harus menggunakan doa, yaitu doa Bapa kami. Ya, biarlah kerajaan Allah terjadi di hidup sehari-hari kita. Ini tidak mudah, saudara kekasih. Dan untuk itu, saudara kekasih, saya sedikit membuka firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 20 sampai 23. Ayat 20 sampai 23, Roma 8 ayat 20 sampai 23, di mana di dalam perikop ini penekanannya adalah pengharapan. Kalau berbicara pengharapan, ya tadi pengharapan ke arah manusia bios dan pengharapan ke manusia zoe. Tentu ini harus seimbang. Tapi penekanan utama bagaimana manusia zoe kita ini yang kita harus manage, ya, kita atur sedemikian rupa sehingga dia lebih prioritas menjelang hari-hari, waktu-waktu, tahun-tahun, hari kehidupan kita gitu. Dan saudara kekasih, di dalam pengharapan ini saya melihat bahwa pengharapan anak Allah itu sesungguhnya kita harus setir, ya, kita harus belokkan kepada hal-hal yang zoe, manusia batinnya. Untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa untuk menghadapi di dalam kehidupan kita ke depan, kita harus terima kenyataan bahwa mengisi hari-hari hidup kita itu ada di dalam suatu pengharapan. Pengharapan dalam rangka untuk meningkatkan kedewasaan iman kita, yaitu manusia zoe kita. Untuk Roma 8 ayat 20, itu satu bukti bagaimana kita menaklukkan kesia-siaan hidup kita untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu di ayat 20, ya. Kemudian di ayat 21, nantinya dengan itu apabila kita taat, kita akan dimerdekakan, saudara kekasih. Kita akan dimerdekakan dari perbudakan manusia lama kita. Kita dimerdekakan dari perbudakan manusia lama kita untuk dimuliakan sebagai anak Allah. Ini penting, saudara kekasih, untuk bagaimana perjuangan kita, manusia zoe kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Dan tantangannya itu memang ada yang rutin, ya, secara rutin sebagai manusia yang bertanggung jawab terhadap hidup ini sendiri secara pribadi, keluarga maupun keluarga besar, itu makin menghadapi tantangan yang kuat. Karena di dalam doa-doa bios kita, yaitu manusia batinnya kita pun, dengan situasi COVID-19 ini, virus COVID-19 ini, itu cenderung memang makin menurun segala aktivitas kita secara jasmani. Keterbatasan itu membuat secara jasmani sedunia ini makin merosot. Sehingga pengharapan ke situ harusnya kita urungkan, kita rem, kita kurangi, kita alihkan kepada pengharapan di manusia zoe kita. Sehingga nantinya
di dalam penggarapan yang kita hadapi, khususnya di ayat 22 di Roma 8 ayat 22 itu, bagaimana seorang ibu yang merasa sakit bersalin menantikan kelahiran bayi. Pengeluhan-pengeluhan terjadi. Ini situasi ini saya bisa analogikan seperti situasi pandemi COVID-19 ini. Semua serba terbatas. Nah, saya teringat dengan Matius 8 ayat Roma 8 ayat 22 ini, untuk kita tetap tegar, untuk tetap berdoa, tetapi fokusnya bagaimana membangun manusia batinnya kita, manusia zoe kita, untuk makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Sehingga nantinya di Roma 8 ayat 23 itu, kita bisa benar-benar menikmati, memasuki pada langit baru dan bumi yang baru. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, memang nilai kesehatan jasmani kita penting. Tuhan juga pasti melindungi kehidupan jasmani kita. Tetapi sesungguhnya Tuhan lebih melindungi kehidupan rohani kita atau manusia sesuai kita untuk kelangsungan proses pendewasaan iman percaya. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan, menurut pendapat saya, kesulitan terjadi yang kita alami secara dunia ini, pandemi COVID-19, demi kebahagiaan kita semua. Dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk itu saya tiba pada satu kesimpulan, bagaimana dengan kita mendorong kehidupan rohani kita, manusia zoe kita, kembali seperti yang Tuhan rancangkan semula, itu diharapkan akan benar-benar kita lolos dari penggarapan, mengeluh, menderita penderitaan ini untuk kedewasaan manusia rohani kita. Ini semua demi untuk kesempurnaan kita sebagai bagian proses panjang dari waktu ke waktu menjelang kedatangan Tuhan atau menjelang Tuhan panggil kepada pribadi kita masing-masing. Itulah Bapak Saudara sekalian, maksud daripada Roma 8 ayat 20 sampai 23. Kita suka tidak suka siap harus masuk dalam penggarapan dengan sukacita, tekun, dengan taat, masuk dalam penderitaan untuk didewasakan menuju kesempurnaan untuk berkenan kepada Bapa di sorga. Itulah singkat ringkasan penyampaian saya, bagaimana doa-doa kita seharusnya sampaikan kepada Bapa di sorga, bukan dengan doa Yabes, tetapi dengan doa Bapa kami, dengan siap masuk dalam penderitaan melalui penggarapan, dengan sukacita kita hadapi, dengan tulus, dengan tegar, sehingga benar-benar kita rela lentur dibentuk oleh Allah, masuk dalam pertobatan demi pertobatan. Demikian singkatnya firman Tuhan yang sampaikan pada malam doa ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, kita memiliki tekad untuk berjuang mengisi
hari-hari hidup kita dengan memperhatikan manusia batiniah kita. Sebab manusia batiniah kita yang tidak kelihatan ini justru itu yang bersifat kekal. Tadi dikatakan manusia zoe, bukan manusia biosnya. Bukan tubuhnya yang kita perhatikan. Bukan hanya tubuhnya yang kita perhatikan, tapi justru kita harus memperhatikan manusia batiniahnya. Karena manusia batiniah ini yang bersifat kekal. Dan ketika kita menutup mata, ketika Tuhan panggil pulang kita, maka keadaan batiniah kita yang akan menghadap Bapa di surga. Mari Bapak Ibu, kita renungkan firman Tuhan. Kalau selama ini kita belum sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan batiniah kita, atau belum sungguh-sungguh membenahi batin kita, mari mulai saat ini kita bertekad, kita berjanji kepada Tuhan. Tuhan, kami mau berjanji, kami mau hidup benar, hidup kudus. Kami mau hidup seperti Engkau hidup, Tuhan. Biar keadaan kita ini boleh semakin bertumbuh, berubah, karakter kita diubahkan terus dari hari demi ke hari. Hari ini kita tidak sama dengan kemarin. Hari kemarin tidak sama dengan seminggu yang lalu. Tapi terus kita berusaha bagaimana hidup kita ini seperti Tuhan Yesus, menyenangkan hatinya. Mari kita naikkan sebuah lagu menyenangkanmu, menyenangkan. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan teguh domba, anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Dengan mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, haleluya. Dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, di bumi sampai selamanya. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara,
sesuai rancangan-Mu yang semula, menyenangkan-Mu, haleluya, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya, sejak di bumi, sejak di bumi sampai selamanya. Ini kerinduan kami, Tuhan. Bagaimana hidup kami diubahkan terus, batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Bagaimana kami bisa menyukakan hati Bapa di surga, menyenangkan hati Tuhan lewat setiap perkataan, sikap hati, perbuatan kami Tuhan, perilaku kami Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Orang-orang di sekitar kami boleh terberkati atas kehadiran kami Tuhan. Dan mereka boleh melihat ada Tuhan dalam hidup kami. Ada peragaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga yang tampil, yang nampak dalam hidup kami adalah wajah-Mu Tuhan. Wajah Yesus di abad ke-21 ini Tuhan. Tuhan, beri kami kemampuan. Proses kami terus Tuhan. Ubahkan kami terus Tuhan dari hari ke hari. Kami mau berubah. Kami mau bertumbuh. Semakin seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Yang hadir setia mencari Engkau Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan. Yang dalam kesulitan ekonomi, Tuhan buka jalan. Di tengah-tengah pandemi corona ini yang tidak kunjung reda Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Kami tidak berharap dunia ini menjadi semakin lebih baik. Tapi kami berharap Tuhan, suatu kali kami akan hidup di langit baru dan bumi yang baru, di mana tidak ada air mata, tidak ada kejahatan, tidak ada dosa, tidak ada sakit penyakit Tuhan, yang membuat kami takut dan gentar Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami. Biarlah dengan situasi di dunia yang semakin mencekam ini Tuhan, virus corona yang begitu ganas Tuhan, kami semakin merapat kepada Tuhan. Kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, membenahi diri kami, agar kami semakin berkenan kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, saudara seiman kami yang sakit Tuhan.
Tuhan jamah sembuhkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Untuk Gembala sidang kami Bapak Pendeta Ferry Keinceng Tuhan. Tuhan kami doakan, kami mohon Tuhan, anugerah berkat-Mu Tuhan. Kuasa kesembuhan ilahi boleh menjamah, menyembuhkan segala sakit penyakit Bapak Pendeta Ferry Keinceng Tuhan. Tuhan tolong jamah. Kiranya kemurahan Allah boleh turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga Ibu Erni yang sedang dirawat, juga Bung Poli Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan yang menyertai kekasih kami ini Tuhan. Juga untuk Kevin yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Pak Gindo Tuhan, Bapak Gindo Marpau kekasih-Mu Tuhan. Engkau jamah sembuhkan Tuhan. Di usianya yang sudah lanjut Tuhan, hamba-Mu yang setia ini boleh datang kepada Tuhan. Biarlah lewat sakit penyakitnya Tuhan, dikarenakan usia Tuhan, boleh mengingatkan Pak Gindo untuk semakin dekat dengan Tuhan, mempersiapkan diri, membenahi batinnya. Terima kasih Bapak. Kami doakan juga untuk Cici dari Ibu Sri Tuhan, yang terbaring sakit di rumah sakit Tebet. Tuhan tolong jamah sembuhkan. Tuhan berikan kesempatan bagi Cici Ibu Sri ini untuk datang kepada Tuhan, untuk membangun iman, membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan berikan kesempatan menjamah oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapak. Bersyukur malam hari ini. Kami mau doakan gembala senior kami Tuhan, hamba-Mu yang Engkau kasihi, Bapak Pendeta Erastus Sabdono Tuhan. Memberikan hikmat marifat surgawi, pewahyuan baru. Tuhan berikan, Engkau bukakan rahasia kebenaran Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu menjadi alat terus yang memberitakan kebenaran, supaya kami semua diberkati oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati sinode kami Tuhan, GSKI, Gereja Suara Kebenaran Injil. Biarlah gereja ini boleh menjadi sebuah gerakan bagaimana kebenaran-Mu Tuhan boleh dikenakan oleh seluruh gereja dan anggota gereja, oleh seluruh hamba-hamba-Mu boleh menyuarakan kebenaran Tuhan. Tuhan tolong memberkati sinode kami Gereja Suara Kebenaran Injil Tuhan. Juga STTE Tuhan kami bawa dalam doa kami. Sekolah Tinggi Teologi Ekumenik Tuhan, yang mencetak, yang melahirkan hamba-hamba Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan tolong biar STTE ini diberkati Tuhan, secara finansial dicukupi Tuhan, supaya sekolah ini boleh melahirkan hamba-hamba-Mu yang militan, hamba-hamba-Mu yang mengabdi kepada Tuhan, menjadi gembala-gembala yang akan menggembalakan domba-domba-Mu di Indonesia, bahkan di luar negeri Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Pada akhirnya Tuhan, kami serahkan juga bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Engkau memberkati, memberikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan. Tuhan tolong berikan hikmat Tuhan, bagaimana mengelola negeri ini dengan bijak dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dalam acara kami Tuhan.
Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan, untuk jamahan-Mu. Setiap hati yang rindu haus dan lapar akan kebenaran-Mu Tuhan. Boleh dipuaskan, dikenyangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua belah tangan kita. Segala berkat dari Allah Bapa, dari kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus, persekutuan yang manis dan indah yang menolong kita, membimbing kita, mengubahkan kita hingga kita sempurna di matanya. Segala berkat boleh turun atas kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kita sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Ibadah doa malam kita sudah selesai. Sampai jumpa di lain kesempatan. Minggu depan acara PA ya, pendalaman Alkitab akan dibawakan oleh saya sendiri. Kemudian hari Minggu ada ibadah Minggu pagi dan ibadah-ibadah lain ya. Ada remaja di hari Sabtu, pemuda. Mari kita, walaupun kita tidak bersama-sama berkumpul di gereja, tapi kita dipertemukan dengan teknologi digital yang kita bisa bersama-sama dalam pertemuan virtual ini dan kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom.